Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa waktu yang lalu saya ditanya oleh mahasiswa tentang apa sih perbedaan antara farmakodinamik dan farmakokinetik. Berikut ini saya akan jelaskan lebih mendetail pada kalian. Jadi simak terus ya. Bagi kalian yang sedang mengambil mata kuliah farmakologi ini, jangan tunggu lama-lama, segera subscribe channel ini, karena pada video-video pembelajaran berikutnya, saya akan menjelaskan lebih banyak lagi tentang materi-materi yang dipelajari dalam mata kuliah farmakologi. Ya, dan aktifkan tombol loncengnya. Prinsipnya perbedaan farmakokinetik dan farmakodinamik itu adalah terletak pada subjeknya. Kalau farmakokinetik, itu selalu membicarakan apa yang dilakukan oleh tubuh terhadap obat. Atau kira-kira dengan bahasa lainnya adalah nasib obat dalam tubuh. Apa sih yang terjadi pada obat setelah kita minum atau diinjeksikan melalui suntikan pada kalian? Apakah obat itu akan tetap berada dalam bentuk tablet? Secara umum obat itu akan terlarut dulu sebelum masuk ke dalam sirkulasi darah. Setelah obat melarut, obat selanjutnya akan terabsorpsi atau masuk ke dalam sirkulasi darah kita dan terdistribusi lebih lanjut ke berbagai jaringan, bahkan nantinya sampai ke tempat aksi dan memberikan efek di sana. Obat bisa kembali lagi ke dalam pembuluh darah atau sirkulasi darah kita, dan kemudian pada berbagai macam organ metabolisme seperti hepar dan ginjal, obat akan mengalami metabolisme atau yang disebut dengan biotransformasi, yang umumnya bertujuan untuk menonaktifkan obat. Pada akhirnya obat itu akan diekspresikan atau dikeluarkan dari tubuh kita. Itu ya farmakokinetik. Sedangkan farmakodinamik itu adalah sebaliknya, yaitu apa yang dilakukan oleh obat terhadap tubuh kita. Atau gampangannya adalah efek obat terhadap tubuh kita. Tentu saja yang dimaksud di sini adalah efek farmakologisnya atau efek terapinya, dan bukan efek samping atau efek toksik. Karena kalau efek samping dan efek toksik itu lebih banyak dipelajari di mata kuliah toksikologi atau toksikologi klinik. Sekarang sudah paham ya perbedaannya antara farmakodinamik dan farmakokinetik? Kalau belum paham mungkin akan saya jelaskan lebih lanjut lagi. Tadi sudah saya jelaskan kalau farmakokinetik itu selalu membicarakan tentang 4 hal, yaitu absorpsi obat, distribusi obat, metabolisme, dan ekskresi obat, atau yang disebut dengan eliminasi. Untuk absorpsi nanti saya akan jelaskan deh pada video pembelajaran berikutnya. Begitu juga dengan distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Tapi intinya, keempat hal ini akan menentukan suatu parameter yang disebut dengan bioavailabilitas obat, atau jumlah obat yang sampai ke dalam sirkulasi darah. Misalnya kita minum paracetamol 500 mg. Apakah dari sekian waktu sampai obat itu habis terabsorpsi semua? Apakah 100% dari 500 mg itu obat masuk ke dalam tubuh? Dan berapa kadar obat dalam tubuh dari waktu ke waktu? Nah, inilah yang disebut dengan bioavailabilitas. Bioavailabilitas ini atau kadar obat di dalam darah ini sepanjang periode waktu tertentu itu akan menentukan jumlah obat yang sampai pada tempat aksinya. Sekaligus ini akan menentukan intensitas efek farmakologi obat atau besar kecilnya efek dan durasi waktu kerja obat. Sehingga proses farmakokinetik obat ini juga akan menentukan aspek farmakodinamik obat atau efek obat itu sendiri. Tadi sudah saya sampaikan bahwa bioavailabilitas itu juga akan menentukan jumlah obat yang sampai ke tempat aksinya. Di tempat aksi, sebelum obat memulai efek, obat harus ketemu dengan target aksinya terlebih dahulu. Salah satunya adalah reseptor. Nanti pada materi farmakodinamik saya akan jelaskan deh target aksi obat itu apa aja. Salah satunya adalah reseptor. Jadi pada video pembelajaran berikutnya kita akan bahas tentang teori reseptor dan bagaimana awalnya obat itu akan menimbulkan efek. Jadi jangan lupa subscribe channel ini. Jadi wajib bagi kalian untuk subscribe channel ini.
Dalam kajian farmakodinamik, kita akan lebih banyak mempelajari tentang aksi obat terhadap reseptornya. Di antaranya adalah aksi agonisme, antagonisme, inverse agonis, partial agonis, dan lain sebagainya. Kemudian kita juga akan pelajari hubungan antara dosis dan respon obat. Berbicara tentang efek obat, tentu saja yang dipelajari adalah efek yang terjadi setelah mekanisme aksi obat. Terutama kita fokuskan pada efek terapi obat dan efek-efek lainnya seperti efek samping obat dan efek yang tidak diinginkan. Saya berharap dengan penjelasan singkat ini kalian setidaknya sudah memahami perbedaan antara farmakodinamik dan farmakokinetik. Pada materi selanjutnya saya akan bahas tentang absorpsi obat, dan oleh karena itu kalian harus subscribe channel ini sekarang juga untuk mengikuti video pembelajaran berikutnya. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.